Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, nama saya Satria Valerian Syari. Di sini saya akan menjelaskan tentang role HRD. Nah, di sini saya dapat di PT Sapi kelompok 2. Nah, di HRD itu ada modul-modulnya apa aja sih? Di sini ada employees, ada payroll, attendance, recruitment, time off, dan expense. Nah, di sini tuh saya mendownload 6 modul. Di antara lainnya 2 modul ekstra. Modul ekstranya udah apa aja sih? Ada payroll dan training. Nah, training itu masuk ke employees. Nah, pertama-tama ya seperti biasa. Kalau HR itu pasti butuh karyawan dong. Nah, berarti kita harus merekrutmen karyawan. Nah, di sini masuk dulu ke modul rekrutmen. Nah, di sini tuh modul rekrutmen itu pertama-tama isi job position. Job position itu ya job posisi yang akan ditempatin. Nah, di sini ada banyak kan, ada manajer AP, manajer AR, manajer accounting, HRD, manajer inventory, dan lain-lain. Nah, cara membuat karyawan yang akan calon karyawan yang akan masuk, ini banyak nih. Nah, di sini ada news. Nah, di sini kalau subjeknya itu application tuh jadi kayak karyawan calon karyawan itu melamar di bagian apa, misalkan manajer, saja manajer. Terus di sini namanya misalkan Richard. Terus ada email kedua, nomor HP, mobile. Terus ini interview siapa. Terus ada recruiter. Nah, di sini ada kayak medium text dan lain. Nah, di sini tuh jobnya tuh kayak jadi dia mau masuk ke job apa, misalkan IT, misalkan manajer HRD. Nah, kalau manajer HRD otomatis bakal ke human resource dong, departemennya. Nah, di sini salary expense itu adalah gaji yang dia inginkan. Nah, misalnya yang dia inginkan itu 2 juta. Tapi edisi kita tuh terima cuma 1,5 atau 1.500. Nah, jika sudah di save. Nah, di sini saya kan sudah membuat kan. Ada Ahmad, Dinda, terus Astrid, Dufut, dan Syabul. Nah, ini bedanya apa aja sih? Nah, bedanya itu kalau si Ahmad dan Dinda ini dia baru melamar. Di sini dia belum masuk kemana-mana. Nah, di sini dia baru dia baru data karyawannya aja. Belum interview, belum second interview kedua, terus belum tanda tangan. Nah, saya langsung memberi contohnya aja. Kalau mau marketman langsung ke sini aja. Di sini ada manajer HRD. Nah, di sini tuh ada bedanya nih 01. Nah, 01 berarti ada pelamar masuk. Nah, di sini si Ahmad ini di bagian Ahmad karena Ahmad melamar di bagian HRD. Nah, jika ini dia mau first interview atau interview pertama sudah lolos, terus interview kedua, terus ada kontrak proposal atau tanda tangan. Nah, jika sudah, di sini tinggal more, habis itu kontrak assessment. Nah, kontrak assessment ini berarti dia sudah fix keterima di PT kita. Nah, dia ada di manajer HRD. Oke, untuk recruiter mungkin segitu aja. Kita lanjut ke modul employees. Oke, selanjutnya habis kita sudah membuat atau sudah mempelajari dari modul recruitment, selanjutnya ke modul employees. Nah, modul employees itu adalah modul data-data karyawan. Nah, di sini sudah ada kan kayak Ainun, Aisyah, Andi, Andin, Anissa, Ola, Apun, dan lain-lain. Nah, gimana sih cara membuat employees atau membuat data karyawan? Pertama-tama, konfigurasi ke job position. Pasti dong membuat job position dulu dong. Di job position itu adalah posisi jobnya gitu. Misalkan ini ada manajer AP, manajer AR, staff logo, dan lain-lain. Nah, sebelum job position ke departemen dulu. Nah, departemen itu adalah ya departemen kayak gini. Ada kayak human resource, IT, inventory, terus ada pos, gitu kan. Nah, habis departemen baru job position. Ini di job position baru ke employees. Nah, employees itu adalah kita mengisi data-data karyawan yang baru masuk atau sudah ada. Ini ke news. Nah, di sini diisi aja nama-namanya, jobnya juga di bagian apa, terus ada work mobil, nomor HP, email, departemennya juga departemen mana, terus manajernya siapa. Kan manajer juga tadi kan udah ada kan di bagian departemen. Nah,
Di sini tuh kayak ya lain-lain tuh, time off, respon gitu-gitu. Nah, terus save. Nah, selanjutnya ke mode training. Nah, sini juga ada mode training. Nah, mode training dan allocation itu adalah modul ekstra. Jadi kalian harus download modul ekstranya dulu di Google atau website yang lain. Nah, di sini saya sudah membuat, kalau misalkan mau membuat training program ke news. Nah, di sini ada judulnya, departemen itu kan. Ya, dia mau bikin di bagian buat departemen apa, terus waktunya, terus respon usernya atau yang mengajarkannya gitu contohnya. Nah, ini saya sudah membuat kayak misalkan program HRD, accounting dan accounting 2. Saya masuk ke HRD aja. Nah, sudah ada kan, sini tinggal masukin waktunya. Kita masukin waktu tanggal 14 sampai tanggal 16 saja, berarti ini 2 hari kan. Nah, di sini ada employees name, atau sini kita membuat program ini buat siapa dengan yang masukin di sini gitu, yang tadi di usernya gitu, di news gitu lah. Harusnya di confirm, terus baru confirm event, di save dulu aja. Nah, selanjutnya modul training sudah, habis itu kita ke modul orientation. Nah, di modul orientation itu ada kayak modul yang buat orientasi karyawan baru, kan. Nah, di sini ada nama-namanya, nama employees-nya, ada waktunya, ada job title, ada responnya itu siapa yang mau ngajarin dia, terus company dari sapi kan. Nah, di sini juga ada orientation request. Nah, di sini emang orientation request tuh kalau sudah isinya di confirm. Nah, untuk modul employees segitu aja mungkin ya. Employees itu terdiri dari employees yang pasti ada departemen, ada job position, training, dan orientation. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya kita ke modul attendance. Oke, habis modul employees, tadi data karyawan, kita lanjut ke modul attendance. Nah, attendance itu apa sih? Attendance itu adalah modul yang untuk absensi karyawan. Pasti ada absensi dong. Nah, di sini caranya tinggal ke modul attendance, check-in, ini oke kan? Nah, jika mau check out langsung check out, tapi kita sini saya tunggu mungkin 1 menitan lagi di sini ya. Nah, sini saya akan menjelaskan yang lain. Di sini ada attendance. Nah, dari sini adalah reporting karyawan. Nah, di sini kayak misalkan si Atun masuk jam 0 masuk jam 7 pagi 58, terus keluarnya jam 17.00. Ada Aisyah, Andin, Cinta, Uwau, Jeneha, yang lain-lain. Ini reporting. Reporting ya report biasa gitu, ada reportnya. Nah, terus bukan sih sudah nih. Saya kan udah main cukup ya, mungkin ada beberapa menit gitu. Oh, di sini karena kan dia belum ada semenit kan, berarti dia belum ada waktunya nih gitu. Nah, terus goodbye. Nah, cara ngeliatnya di mana? Kalau siapnya ke attendance bawah. Nah, di sini ada nih si admin nih. Tuh, dia check-in jam berapa kita di check-innya? Ini jam 48 ya. Jadi dia check-in jam 21:47, check-outnya jam 21:48. Nah, untuk modul attendance begitu banyak. Selanjutnya kita akan ke modul yang lain. Modul selanjutnya kita akan ke modul time off. Oke, selanjutnya kan tadi kita sudah belajar modul attendance, atau saya sudah mempraktikkan modul attendance. Selanjutnya saya akan menggunakan modul ke time off. Oke. Modul time off ini kita akan sedang juga. Nah, modul time off modul time off itu apa sih? Modul time off itu adalah modul karyawan, ya kan? Ya, pasti kan karyawan yang dicuti dong. Kalau nggak cuti makasih yang karyawan, ya kan? Nah, terus ke mana? Buka buat. Ya. Nah, di sini tuh saya sudah membuat macam-macam cuti di sini nih. Ada cuti tahunan, cuti besar, ya kan? Nah, membuat tuh di sini nih untuk alokasinya. Nah, sini misalkan jenis cutinya apa, terus namanya apa, dan lain-lain kan. Nah, sudah di alokasi ini.
saya mau di sini saya jadi saya membuat atributnya, saya sudah membuat cuti kan. Nah sini ada cuti sakit nih. Nah cuti sakit tuh, nah di sini untuk karyawan-karyawan di PT Sesapi. Nah di sini ada durasinya kan, durasi cutinya dikasih berapa hari. Nah di sini saya kasih misalkan durasi cuti saya kasih 12 saja, jangan 15. Nah 15. Nah di sini di save. Nah untuk confirm. Nah jika sudah confirm, berarti otomatis semua karyawan mendapatkan cuti tersebut. Nah kayak gini contohnya. Nah di sini berarti kita kan pakai admin kan. Nah di sini si admin itu mendapatkan dua cuti bersalin dan cuti sakit. Nah untuk tadi itu cuti udah di allocation ini untuk informasi tadi. Nah di sini ada cuti lagi besar nih. Bisa kalau misalkan mau bercuti di sini di allocation ini. Nah, sudah ini saya membuat menambahkan cuti besar. Satu butuh waktu 20 hari semua employee atau semua karyawan. Saya open. Nah, sudah tuh di dokumen di sini ada titik itu yang kali bisa sakit. Nah, jika dua nih cara memakai cutinya. Nah, memakai cuti saja di method. Nah, di sini nih jika mau pakai cuti reduce. Nah, sini masukin nih, dia mau misalkan mau cuti apa, cuti sakit. Nah, cuti sakit ini kita masukin dulu tanggalnya, misalkan yang tanggal 22 sampai tanggal 26. Nah, otomatis ini 3 hari kan, terus deskripsinya pilek, batuk, pusing. Nah, ini kan, terus kita di save atau max address dulu aja. Oke, salah. Dulu kalau tanggal maaf ya. Nah, jika apakah sudah bisa? Nah, bisa kan di sini kan, tuh di sini dia pakai cuti sehari aja. Terus confirm, kalau nggak jangan di confirm dulu deh, kita ke my time off. Nah, tadi dia sudah membuat cuti kan, cuti. Nanti kita diklik, tapi confirm. Otomatis karyawan tersebut sudah memakai cutinya dia. Nih, tadi itu jadi posting sini ada nih employees. Nah, buat itu ada cuti misalnya mungkin misalnya lebih banyak karena yang memakai 3 cuti dan cuti satu memakai cuma 1 cuti. Nah, untuk modul time off gitu aja. Dan selanjutnya kita akan ke modul expense. Oke, selanjutnya setelah modul time off kita akan lanjut ke modul expense. Nah, expense itu apa sih? Expense itu ada semacam kayak misalkan bos gitu atau manajer dia makan untuk menaktir, misalkan dia mau makan sendiri atau menaktir customernya, otomatis itu kan masih masuk ke rekening atau misalkan diganti oleh perusahaan. Gimana sih cara buatnya? Cara buatnya ke news. Nah di sini kita contoh makan bersama customer. Nah di sini kategorinya apa? Kategori pasti meals karena dia makan. Nah ini totalnya misalkan 200.000. Nah di sini dia ada employees-nya ya yang tadi apa yang mau mendaftar dipakai yang ingin mendata atau misalkan yang dia pakai uang siapa dulu gitu. Di sini uangnya kelebihan 2 juta. Nah di sini saya kan pakai akun admin, berarti admin aja kan. Nah pay itu adalah yang bayar dulu siapa. Misalkan kalau dia bayar pakai kartu kredit company, berarti di sini kartu kredit company. Di sini misalkan dia pakai uang sendiri, berarti ya employees. Nah jika sudah di save. Nah jika saya coba kita cek dulu apakah masuk. Nah ini ada nih makan bersama customer. Kita klik. Terus kita lihat report. Nah sini reportnya udah ada dong. Kita lihat pengeluarannya berapa, teksnya ada berapa gitu. Habis itu submit ke manager.
Nah, jika sudah satu manajer, di sini nggak pasti manajer ngeliat dong apakah ini benar atau enggak, atau misalkan di cek lagi. Nah, jika sudah manajer nge-approve. Nah, jika sudah nih, berarti sini tinggal post setujunya. Jadi sini dia langsung masuk ke bagian accounting. Coba kita cek. Nah, di sini sudah approve. Nah, untuk modul expense mungkin segitu aja. Nah, di sini ada banyak nih. Ada kan di sini kan ada membuat dengan login admin. Nah, di sini kayak Anissa, Apun, Ainun dan Andi itu sudah dia itu juga membuat expense juga. Nah, untuk modul X-Men mungkin segitu saja. Selanjutnya untuk ke modul terakhir yaitu modul payroll. Oke, itu sudah modul X-Men yang tadi saya jelasin. Nah, selanjutnya saya akan mau ke modul payroll. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan payroll ini adalah modul ekstra. Jadi bisa ada di bawah Odoo. Gimana cara downloadnya? Cara downloadnya kalian ke Google atau ke Safari atau yang lain. Nah, itu tinggal cari deh ekstra modul payroll Odoo 16. Nah, situ nanti bakal ada tuh. Nah, tinggal diunduh aja terus dimasukin. Nah, di sini di payroll tuh ada apa aja sih? Nah, di payroll tuh ada salary kategori, salary kategori. Terus ini sudah saya buat ada golongan-golongan. Ada salary kategori juga nih. Ini tadi salary struktur ya, ini kategori. Di sini ada salary kategoris. Tunjangan, travel, dan lain-lain. Terus ada salary dos. Nah, banyak kan salary dos juga nih, uang lembu, uang total lembu, dan lain-lain. Nah, di sini employee palette. Employee palette itu kayak di sini. Tinggal masukin nama employees-nya, kan employees kan ada tang di awal kan. Terus kontrak, reference, struktur, palette, kreditor, dan lain-lain. Nah, di sini ada employees kontrak. Nah, di sini employee kontrak itu misalkan tadi kan sudah saya masukkan kan di employees kan. Nah, misalnya si Ardian ini dia baru kontrak baru atau karyawan baru. Tinggal digeser ke sini running. Running itu berarti karyawan yang sudah masuk ke PT tersebut atau PT sampai ini. Nah, jika sudah habis waktunya ke expired itu jadi bisa kontraknya sudah habis gitu. Ini saya taruh saja. Kalau saya taruh di Excel juga nggak apa-apa sih. Nah, di sini berarti sudah jelas semuanya tuh kayak yang newsnya atau barunya ada 12 orang, terus yang dari sedang bekerja 6, expired kan juga ada 1. Nah, mungkin untuk salary untuk modul payroll segitu aja, dan sekian presentasi dari saya, yaitu saya di modul HRD di PT Sesapi Kana. Dan sebelumnya terima kasih dan maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.